Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, sekalipun diawali dengan hujan yang sangat deras, Masya Allah, dari asar ya sampai menjelang isya masih hujan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini juga berbarengan dengan turunnya barokah dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, kajian kitab tafsir yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di tafsir surat Al-Baqarah ayat 238, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat 239. Namun sebelum mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita kaji ya, kita akan membaca terlebih dahulu surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Silakan yang sudah bawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Kahfi juz ke-15, surat yang ke-18. Silakan yang bawa HP bisa dibuka HP-nya di surat Al-Kahfi juz ke-15 surat ke-18. Sebagaimana biasa, nanti saya akan membaca, kemudian Bapak Ibu yang akan melanjutkan apa yang telah saya baca. Saya awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, inilah surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Insya Allah kalau kita sering membacanya, kita akan menghafalnya, dan mudah-mudahan dengan menghafalnya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ausima minad dajjal, maka dia akan dijaga Allah dari fitnah dajjal. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan dibuka tafsir ya. Kita membuka surat Al-Baqarah ayat 239. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 238, ayat yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi salat ya, bahwasanya salat adalah merupakan kunci kesuksesan seorang hamba, baik kesuksesannya di dunia maupun di akhirat. Kemarin juga kita sudah kaji bahwa salat merupakan tolak ukur kepribadian seorang hamba. Semakin baik hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik pula hubungan seorang hamba dengan manusia yang lain. Ketika seorang hamba dia terbiasa untuk menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itulah yang akan mencerminkan bagaimana kepribadiannya terhadap manusia. Kemudian juga ayat 238 juga kemarin menjadi dalil bahwa ini adalah ayat perintah untuk menjaga sholat lima waktu, dan sholat 5 waktu ini hukumnya wajib ya. Maka wajib kita untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat al-wusta, yaitu kemarin sudah kita kaji ya. Banyak sekali yang memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda apa yang dimaksud dengan sholat wusta. Kemarin apa? Sebagian mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh, ada yang mengatakan sholat zuhur, ada pula yang mengatakan sholat asar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masing sholat sebenarnya memiliki keutamaan, dan ini juga menunjukkan bahwa kita diperintahkan Allah untuk memperhatikan semua sholat kita tanpa memilih-milih. Namun jumhur ulama ya, mereka mengerucut pada satu pendapat yang inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin ada sedikit satu pembahasan yang belum saya sampaikan ya, tentang satu dalil ya,
Satu dalil yang menunjukkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Dan ini menjadi penting ya, karena ini ada kaitannya dengan fikih sholat qadha nanti. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika terjadi perang Ahzab. Apa perang Ahzab? Perang Ahzab adalah perang Khandaq ya. Perang Khandaq, perang Parit. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Jadi lebih tepatnya terjadi pada tahun 5 Hijriah, yang saat itu perangnya adalah umat Islam dengan seluruh kabilah orang kafir. Jadi umat Islam ya berhadapan dengan 3.000 pasukan kafir Quraisy. Ada riwayat juga menyebutkan 10.000. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Karena perang ini diikuti tidak hanya ya dari orang kafir itu tidak hanya satu golongan atau satu suku. Kalau dalam bahasa Arab satu golongan atau suku itu namanya hizbun. Ya, hizbun, satu golongan. Maka Ahzab itu adalah jamak ya. Kata jamak dari satu golongan, artinya terdiri dari banyak golongan. Jadi seluruh kabilah-kabilah ya, suku kafir Quraisy mereka bersatu ya, ingin menyerang kota Madinah. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah melindungi kota Madinah ini dengan adanya batu-batu yang tajam dari bekas gunung meletus, yaitu berwarna hitam, atau bagi orang Arab menyebutnya adalah harrah. Kalau panjenengan pernah haji ataupun umrah, nah itu biasanya perjalanan ke arah kota Madinah ya, samping kiri kanan itu banyak apa, batu-batu kecil yang warnanya hitam. Nah itu namanya harrah, dan batu itu tajam sekali sehingga tidak dimungkinkan ya, tidak dimungkinkan bagi kuda ataupun bagi unta untuk melewatinya. Jadi kota Madinah ini dikelilingi apa? Harrah. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 2 jalur saja yang tidak ditutupi dengan harrah. Jalur yang pertama adalah berhadapan-hadapan dengan kota Mekah, yang inilah nanti yang akan menjadi pintu masuk ya orang-orang kafir untuk menyerang kota Madinah. Dan jalan yang satu adalah jalan yang di situ adalah mayoritas orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, dari orang-orang Yahudi. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Saya yakin panjenengan sudah masyhur nama ini ya, Salman Al-Farisi. Beliau bukan orang Madinah, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, bukan orang Arab, tapi beliau adalah orang Faris. Faris itu Persia. Jadi beliau dari Persia. Maka di antara ide cemerlang dari Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengusulkan bagaimana kalau ya kota Madinah yang berhadapan dengan musuh ini kita gali parit. Kita apa? Gali parit. Sehingga parit itulah yang nantinya akan menjadi apa? Benteng pertahanan kota Madinah. Dan masya Allah digali itu parit. Ahli sejarah sebagian menyebut parit ini panjangnya kurang lebih sekitar 6 kilo. Jadi bayangkan, parit panjangnya 6 kilo, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter. Jadi lebarnya 4 meter, dalamnya 3
3 meter, panjangnya berapa? 6 kilo. Ini digali oleh sahabat dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana. Saya mungkin tidak bisa membayangkan dengan apa mereka saat itu menggali. Kalau sekarang mungkin ada apa itu? Ada bego ya, ada alat berat gitu. Dahulu para sahabat menggalinya dengan apa? Ya, kalau pacul kan ya nggak mungkin juga, karena kalau pacul tanahnya nggak seperti tanah kita. Di sana itu batu, bukan tanah. Di sana itu batu. Bagaimana mereka menggalinya? Ya Allah, Allahu Akbar. Maka sungguh besar perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu. Terbayang begitu beratnya perang Khandaq. Maka di antara kisah yang masyhur, ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat, dan yang hanya bisa memecahkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ketika batu ini pecahkan, maka memancar sinar sampai negeri Syam, sebagian menyebut negeri Yaman. Ini menunjukkan bahwa kelak Islam itu sampai negeri Syam akan sampai ke negeri Yaman. Nah, ini adalah peristiwa perang Khandaq. Dan ini peristiwa berhari-hari. Jadi para sahabat menggali parit ini tidak hanya cukup satu hari. Bayangkan proyek 6 kilo. Panjenengan kalau dikasih proyek 6 kilo ya, dengan dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter, digali dengan peralatan yang serba terbatas. Itu kira-kira butuh waktu berapa bulan itu. Dan yang digali nggak tanah, kalau kita kan tanah enak gitu. Yang digali batu, dan harus memecahkan batu satu persatu. Maka perang Ahzab ini termasuk perang yang sangat melelahkan bagi sahabat dan termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata belum sampai di situ. Ketika mereka selesai mempersiapkan parit ya, maka mereka telah membagi tugas. Ada yang bagian di depan parit, ada yang bagian di belakang parit, ada yang bagian di dalam parit. Sehingga ketika musuh itu berusaha untuk melewati parit itu dan berusaha masuk kota Madinah, langsung diserang oleh kaum muslimin. Dilempari batu, dilempari panah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, umat Islam dalam perang ini apa? Menang. Bayangkan, tidak masuk akal sebenarnya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kemenangan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dalam ayat yang masyhur, bukanlah kalian yang melempar anak panah, bukanlah kalian yang melempar itu batu, atau bukanlah kalian yang memerangi mereka, walakinnallaha rama, tapi Allah yang memerangi mereka. Dan kisah yang masyhur ketika perang Badar, saat itu umat Islam dengan jumlah pasukan yang sangat terbatas melawan pasukan kafir Quraisy dengan jumlah yang tak seimbang. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam mendapatkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam ketika perang, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukannya dari para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bala tentara dari malaikat lam tarawha, yang kalian nggak tahu siapa mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa semata-mata ketika berperang itu betul-betul datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini peristiwa perang Ahzab. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Syaghaluna 'ani salatil wusta." Ini orang kafir. Syaghaluna 'ani salatil wusta, menyibukkan kami untuk memerangi mereka sehingga kami meninggalkan sholat asar.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai nggak sempet sholat asar dalam perang Khandaq itu. Tuh, bukankah harus sholat asar ini? Tapi dalam peristiwa perang Khandaq, Nabi dan para sahabat saking sibuknya memerangi orang kafir ya, sampai Nabi saja nggak sempat nggak sempat sholat asar. Shaghaluna anis sholatil wusta, mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, sholatul asri, yaitu sholat asar. Mala Allah qulubuhum wa buyutahum nara, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati mereka dan memenuhi rumah-rumah mereka dengan api neraka. Jadi ini saking apa? Saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking marahnya Nabi sampai Nabi mengatakan kepada mereka, semoga Allah apa? Memenuhi hati mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Kenapa? Karena menyebabkan kami sibuk berperang sehingga kami tidak bisa sholat asar. Nah, disinilah ada fikihnya. Jadi kadangkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan sebuah fikih pemahaman kepada hambanya dengan peristiwa-peristiwa yang telah Allah takdirkan. Jadi bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja meninggalkan sholat asar, tapi memang ada uzurnya, yaitu dalam kondisi apa? Berperang, sehingga nggak sempat sholat asar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan summa shallaha bainal asya'aini. Kemudian Nabi dan para sahabat baru melaksanakan sholat asarnya antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, al maghrib wal isya. Artinya apa? Selesai sholat maghrib, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha melaksanakan sholat asar. Nah, ini adalah fikih dalam qadha sholat. Ketika Allah takdirkan suatu saat kita tidak bisa melaksanakan sholat dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, ya, misal dalam kondisi yang semacam ini ya, atau kondisi kita musafir tidak memungkinkan kita gitu. Tapi alhamdulillah nanti di ayat selanjutnya, makanya di ayat yang selanjutnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dan cara-cara sholat. Kalau kita nggak bisa sholat secara sempurna, maka kita bisa sholat dalam kondisi ini. Insya Allah kita kaji di ayat yang selanjutnya. Maka dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar, baru setelah sholat maghrib beliau sholat asar. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah cara mengqadha sholat yang telah tertinggal. Termasuk contoh lain, panjenengan sholat subuh ya, ternyata saking capeknya bangun-bangun sudah jam 7 pagi. Ada nggak ini? Atau bangun-bangun sudah jam 8. Ya. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan ketika bangun tidur? Kapan kita sholat? Kapan jemaah? Kapan sholat subuhnya? Kapan? Bangun tidur langsung, nggak wudhu dulu. Ya bangun tidur, wudhu, baru sholat. Jam berapapun kita bangun tidur, mau kita bangun jam 7, mau kita bangun jam 8, mau kita bangun jam 9, bahkan kita bangun jam 11 pun, ini mungkin nggak tidur seminggu mungkin ini, sampai apa, bangun subuh saja jam 11. Tapi itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang hamba ya, dia tidur, maka nyawanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dia bisa bangun tidur pun itu dengan izin Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami, telah membangunkan kami. Jadi kita murni bisa bangun tidur itu dengan izin Allah. Mau panjenengan pasang alarm jam berapapun, ya, pernah nggak? Pasang alarm jam berapapun, kalau Allah tidak menghendaki panjenengan bangun, ya nggak bisa bangun. Bukan gini ya, pasang alarm bangun dimatiin lagi alarmnya ya, enggak. Kadang-kadang lagi itu, wah ini isek jam telu tak turun sedilok lah, wah kesel banget ini. Tapi ternyata bujuk-bujuk bangun-bangun sudah jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Ini beda lagi kasusnya. Kalau kayak gini sudah ada apa? Tahawun, ada meremehkan. Tapi kalau memang panjenengan sudah ikhtiar bangun pasang alarm sudah jam 3, tapi ternyata di jam 3 itu nggak bangun sama sekali, dan bangunnya baru tadi jam 7 atau jam 8, maka saat itulah panjenengan ketika bangun tidur segera ambil wudhu, baru segera sholat. Nah seperti itu. Ini fikih qadha di dalam sholat. Dan sholat yang lain, misal sholat duhur kelewatan gitu, ketiduran, bangun-bangun sudah mau maghrib, nah, maka saat itu juga panjenengan langsung wudhu, langsung sholat zuhur. Berarti asarnya kan bablas juga, yang langsung sholat asar. Boleh dijama Ustaz? Tidak boleh, karena panjenengan statusnya mukim, bukan musafir. Jadi kalau mukim, maka sholatnya harus sempurna. Duhur ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Adapun kalau panjenengan musafir, maka dapat mengqashar sholat. Apapun alasannya, kalau panjenengan statusnya mukim, maka tidak boleh mengqashar sholat. Misal sekalipun dalam kondisi hujan deras, boleh nggak Ustadz sholatnya dijama? Tidak boleh. Jadi hujan deras itu hanya ya menggugurkan ya kewajiban hadir sholat berjamaah bagi laki-laki. Itu udzur syar'i. Ya, hujan deras nggak apa-apa sholatnya di rumah. Ini udzur syar'i. Tapi sekalipun sholat di rumah, tetap tidak boleh sholatnya di qashar. Harus sholat secara sempurna. Maka ini adalah fikih bagaimana cara mengqadha sholat. Maka saat itu Nabi karena nggak sempat sholat asar dalam kondisi berperang melawan orang kafir, maka baru sempat sholatnya kapan? Setelah sholat maghrib. Habis sholat maghrib, beliau mengajak sahabat untuk sholat asar. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah peristiwa ini terjadi, melainkan itu adalah takdir Allah untuk mengajarkan fikih kepada hambanya. Masya Allah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, silakan kita masuk pada ayat 239. Nah, ini cara-cara atau macam-macam sholat. Jadi ternyata sholat yang kita ketahui ya, tidak hanya sebatas kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk apa berbaring. Ternyata banyak cara-cara sholat yang memungkinkan untuk kita lakukan. Mari kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum. Nah, ini silakan dibuka Qur'annya, dilihat. Fa in khiftum, apabila kalian dalam kondisi takut atau khawatir terjadi sesuatu. Khawatir dalam apa? Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Masya Allah, beliau Allah berikan pemahaman yang sangat luas.
Di dalam menafsirkan kalimat khiftum, beliau mengatakan lam yadhkur ma yukhafu bihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan perkara apa yang sedang ditakuti atau perkara apa yang sedang dikhawatirkan. Ini khawatir tentang apa? Nah, ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu penting, ya sekiranya harus disebutkan satu persatu, maka tentu akan disebutkan Allah. Maka kata beliau lam yadhkur ma yuhafu. Maka dalam ayat ini tidak disebutkan apa yang menjadi rasa takut dan kekhawatiran, liyashmalal khauf min kafirin, supaya apa? Rasa takut ini mencakup segala rasa takut. Jadi rasa takut apapun yang kita rasakan, maka itu melazimkan atau memperbolehkan kita sholat dalam kondisi yang akan disebutkan dalam ayat ini. Min kafirin, baik takut dari serangan orang kafir, wa zalimin, dari orang-orang zalim, wassab'i, atau dari hewan buas atau binatang yang berbisa. Maka yang ngaji di Masjid Dahlan, ya, kita punya kajian setiap Ahad malam. Saya punya kajian di sana, kajian kitab Bulughul Maram. Kita dulu pernah mengkaji tentang diperbolehkannya membunuh ular atau dibolehkan membunuh kala jengking dalam kondisi sholat sekalipun. Kenapa? Karena khusus dua binatang ini, kata para ulama, ya, ular dan kala jengking itu punya sifat yang berbeda dibandingkan hewan yang lain. Ini dua hewan ini kalau kita gerak dikit saja, mereka akan merasa apa? Merasa terancam atau terusik. Beda dengan hewan yang lain. Masya Allah, ini loro ini. Banyak. Jadi ular dan apa? Dan kalajengking kita gerak sedikit saja, ini hewan ini akan gampang terganggu dan terusik. Maka dalam hal ini apa? Rasulullah SAW membolehkan kita untuk membunuh ular dan kalajengking sekalipun dalam kondisi sholat. Sekalipun dalam kondisi sholat. Karena kalau kita nggak bunuh, itu bisa jadi ular itu yang akan apa? Mematok kita, atau kalajengking itu yang akan menyengat kita. Dan ini dapat dikiaskan dengan segala sesuatu yang menjadikan kita merasa takut. Misal di dalam kondisi kita sholat saat itu ada apa? Misal ada singa, gitu kan, atau ada hewan yang lain yang memang bisa apa? Membahayakan kita. Maka dalam kondisi saat itu apa? Kita diperbolehkan untuk menghindar diri supaya apa? Aman dari rasa yang dia takuti atau kekhawatiran ini. Wa ghairu dzalika min anwa'il makhawif, dan dari segala macam segala hal yang itu masuk dalam kategori rasa takut atau kekhawatiran. Contoh lain, panjenengan saat itu sedang sholat, tiba-tiba di pojok itu anak lagi mainan pisau, ya kan? Anak lagi mainan pisau beneran, bukan pisau-pisauan gitu. Kira-kira bagaimana sikap kita? Nah, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan kita untuk mengamankan itu pisau. Karena apa? Di situ ada rasa takut dan khawatir. Diambil itu pisau, langsung kita amankan. Maka hal ini tidak membatalkan sholat, karena di sini ada uzur syar'i yang diperbolehkan kita bergerak dalam kondisi yang memang di situ dibutuhkan darurat ini. Ini kalau pisaunya nggak segera diamankan, itu pisau bisa digunakan nusuk temennya,
atau nusuk dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Atau misal ada anak lagi mainan colokan listrik, nah, kita boleh itu ambil itu anak, kita amankan sekalipun dalam kondisi salat. Itu ya. Maka inilah yang diperbolehkan. Karena apa? Karena rasa takut ini tidak disebutkan Allah secara terperinci. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang membuat seorang merasakan ketakutan atau kekhawatiran, maka melazimkan atau diperbolehkan melakukan sholat-sholat yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Oh iya, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin sedikit mengkaji ya tentang macam-macam gerakan di dalam sholat. Nah, ini pernah kita kaji di Masjid Muhdahlan setiap Ahad malam. Paling tidak ada 3 macam gerakan di dalam sholat. Silakan dicatat di buku, nggak ada. Jadi ada 3 macam gerakan di dalam sholat. Yang pertama, harakah ma'murun biha, yaitu gerakan yang memang di situ diperintahkan. Nah, ini mencakup 2 hal. Pertama berkaitan dengan sahnya sholat, dan yang kedua berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Kemudian yang kedua adalah harakah manhiyun anha, gerakan yang dilarang. Ya, dilarang. Dilarang ini ada 2 macam. Yang pertama makruh, dan yang kedua adalah haram atau muharram. Kemudian yang ketiga adalah harakah mubahah atau gerakan yang diperbolehkan. Ya, harakah yang sifatnya gerakannya apa? Mubah atau diperbolehkan. Ini apa saja? Maka ini kita perlu tahu ya. Jangan-jangan yang kita lakukan ini dilarang, atau jangan-jangan yang kita lakukan ini diperbolehkan, sehingga tidak mengharuskan kita membatalkan sholat. Kita masuk pada yang pertama, harakah ma'murun biha, gerakan yang diperintahkan. Adik-adik bisa mainannya di luar, Mas Fauzan dan kawan-kawan. Ya, kita masuk yang pertama, harakah ma'murun biha, gerakan yang diperbolehkan atau diperintahkan ya, gerakan yang diperintahkan. Tadi kita bagi menjadi 2 macam. Pertama apa? Berkaitan dengan sihhatus shalah atau syarat sahnya sholat. Contohnya apa? Kama law ra'a ala ghitari ra'sihi aw aba'ati najasatin fa'alqaha. Misal kita ketika sholat, saat itu kita melihat ternyata di sajadah kita ada najis, atau di peci kita ada najis, ada kotoran. Karena meninggalkan najis atau dalam kondisi suci itu adalah merupakan syarat sahnya sholat, maka dalam kondisi semacam ini kita boleh apa? Menghilangkan itu najis. Artinya apa? Sajadahnya disingkirkan, sekalipun dalam kondisi sholat, tanpa harus membatalkan sholat. Atau di peci kita ada najis, ada kotoran, maka boleh kita apa? Melepaskan peci kita atau mengeluarkan peci kita terlebih dahulu, karena kalau diletakkan di samping khawatirnya nanti juga mengenai yang lain. Maka boleh kita keluarkan peci kita tanpa harus membatalkan sholat. Nah, ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan gerakan yang semacam ini. Agar apa? Agar sholatnya sah, sekalipun gerakan ini di luar dari gerakan sholat. Ini contoh yang pertama. Kemudian harakah yang diperintahkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan kamalus sholat, yaitu berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Contohnya apa?
qad taqaddum ila makanin fadilin, sebagaimana kita maju ke shaf yang terdepan. Misal kita sholat, oh ternyata di depan kita ini shafnya kosong, kita boleh apa? Maju. Ustadz, depannya kosong lagi Ustadz, boleh maju nggak? Maju lagi. Depannya kosong lagi, boleh maju nggak? Boleh maju lagi. Depannya maju kosong lagi, boleh maju lagi. Sampai apa? Sampai shaf itu tertutupi. Dan peristiwa ini sering saya temukan dan saya alami sendiri ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi apa? Karena memang masjidnya sangat luas sekali, ya. Kadangkala memang apa? Shafnya apa? Renggang-renggang atau ada celah-celah shaf apa? Kosong. Maka kita bisa mengisi shaf yang kosong itu. Kosong lagi, isi lagi. Sampai apa? Sampai sempurna itu shaf. Dan ini menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan gerakan yang banyak selama ada hajat kebutuhan. Yang dilarang adalah banyak melakukan gerakan di luar sholat yang tidak ada kebutuhan. Ini yang dilarang, haram hukumnya. Tapi kalau di situ ada kebutuhan, apalagi berkaitan dengan kesempurnaan sholat, maka hal ini diperintahkan. Ini sekalipun di luar dari gerakan sholat. Au kasarji farjihi fis shafi, ya. Au taharruk li tasfiyatis shaf, atau geser supaya shafnya apa? Rapat. Ini boleh. Jadi misal shafnya masih ada benggang atau masih ada jarak, ini merapat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa merapatkan shaf, ya. Insya Allah sudah stabil lah. Alhamdulillah di Pati ini kasusnya sudah 0 ya. Sampai saat ini dari 2 bulan yang lalu sampai saat ini sudah 0. Cuma Pati ini masih level 3. Kenapa? Karena yang vaksin itu baru 38% gitu. Terutama yang lansia masih sedikit. Ya banyak ini mungkin faktornya, takut ya atau yang lainnya gitu. Ini makanya karena masih 38% ya, maka Pati ini statusnya masih di level 3. Maka target sampai 50%. Kalau sudah 50% turun jadi level 2 atau level 1 nanti. Seperti itu. Tapi sekalipun masih di level 3, alhamdulillah sampai saat ini sudah apa? 0 kasus. Dan kasus semacam ini insya Allah ya, kita sholat merapatkan shaf itu tidak akan menjadi masalah. Justru inilah saatnya kita untuk kembali apa? Menyempurnakan shaf di dalam sholat. Maka monggo untuk merapatkan shaf kembali. Ya, kan insya Allah aman insya Allah. Kecuali kalau yang masih sakit dan lain sebagainya, maka kita sarankan untuk tetap sholat di rumah untuk menjaga-jaga, terutama batuk, pilek dan lain sebagainya. Sekarang apalagi musimnya ini, musim hujan, ini banyak yang batuk, yang pilek ini. Maka kita harus menghati-hati diri kita sendiri dan menjaga sampai jangan sampai orang lain tertular. Maka di antara gerakan yang diperbolehkan adalah apa? Geser atau geser untuk merapatkan shaf. Ini juga diperbolehkan. Ini yang pertama, harokah ma'murun biha, gerakan yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, harokah manhiyun anha, gerakan yang dilarang. Nah, ini yang dilarang. Dan gerakan yang dilarang ini ada 2 macam tadi apa? Yang pertama apa? Yang hukumnya makruh, yang kedua hukumnya haram. Apa contoh gerakan yang hukumnya makruh? Nah, kita baca penjelasan ulama. Fa in kanat kasiratan mutawaliyah li ghairi hajatin fahiya mubtilah. Apabila itu gerakan dilakukan secara terus-menerus li ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Jadi tanpa adanya apa? Hal yang mendesak atau kebutuhan yang diharuskan untuk dilakukan dan sengaja dilakukan. Nah, misal apa contohnya?
Contohnya apa? Hah? Garu-garu, sithik-sithik garu-garu, sithik-sithik garu-garu. Atau jenggote dawa, sithik-sithik apa? Gini-gini kan jenggot gitu. Sholat tuh gini-gini. Atau contoh yang lain apa? Benerin peci gitu. Mau sujud pecinya digini-gini. Habis sujud giniin lagi. Mau sujud dibuka lagi. Habis sujud tutup lagi. Ini gerakan yang mutawali ya, secara terus menerus. Ya. Li ghairi hajat, tanpa ada kebutuhan. Kebutuhannya kan hanya buka sekali kan? Gitu loh. Kenapa harus berkali-kali? Ini. Wa illa fahiya makruha. Adapun kalau gerakan itu dilakukan tidak terus-menerus, ya. Li ghairi hajatin, tanpa kebutuhan, maka ini makruh hukumnya. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Contohnya apa? Minal abas bisa'ah au nazar ilayya. Contohnya adalah, para ulama menjelaskan, di antara contohnya adalah melihat jam tangan. Nah, ini jam biro. Kadang kalau kita sering itu menemukan ada orang sholat sambil lihat jam. Apa pentingnya lihat jam? Ini mungkin nggak sabar, pengen cepat-cepat selesai sholatnya ini. Orang barbar ini. Nah, ini saya sering temukan. Ya, terutama di Mekah, di Madinah ini, karena memang banyak macam ragam manusia di sana. Karena dari berbagai macam negara itu ada itu sholat apa sambil lihat jam. Kalau di Indonesia mungkin jarang, tapi ada juga mungkin ya. Gitu. Maka ini di luar apa? Di luar kebutuhan dan di luar dari gerakan sholat. Maka ini hukumnya makruh. Kalau sekali dua kali, tapi kalau terus menerus, maka hukumnya apa? Haram, mubtilus sholat, dapat membatalkan sholat. Li'annahu yunafi al-khusyu' fis sholat. Karena hal-hal yang seperti ini dapat menghilangkan kehusyuan di dalam sholat. Maka ini yang kedua, gerakan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, harakah mubahah, gerakan yang diperbolehkan. Hiya yasirah lihajah, atau gerakan yang sedikit karena ada kebutuhan. Au katsirah lidzarurah, atau gerakan yang banyak terus menerus tapi karena apa? Ada darurat, kebutuhan penting. Nah, ya. Maka inilah yang diperbolehkan, ya. Mubah hukumnya diperbolehkan karena ada apa? Kebutuhan. Tadi ngisi soft, depannya kosong lagi, maju lagi terus. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i memang dibatasi gerakan itu hanya 3 kali, gitu. Selebihnya hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi dalam mazhab yang lain, selama gerakan yang banyak ini ada kebutuhan yang memang harus dilakukan, maka hal ini tidak mengapa, karena ini ada kaitannya dengan hajah lidzarurah, karena apa? Dalam kondisi darurat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini cukup, kita balik ke ayat. Fa in khiftum, apabila kalian dalam kondisi takut atau dalam kondisi ada kekhawatiran, tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Farijalan, maka diperbolehkan kalian sholat dalam kondisi berjalan kaki. Ya, diperbolehkan dalam kondisi berjalan kaki. Contohnya ini bisa dipraktikkan dalam kondisi perang. Nah, dalam kondisi apa? Berperang. Kalau sekarang kan tidak ada perang gitu, ya kan? Ini bisa dipraktikkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, ya. Yang memang mereka kalau sholat diam, mereka akan ditembak oleh musuh. Maka dalam kondisi yang semacam ini diperbolehkan mereka sholat dalam kondisi sambil jalan kaki. Jadi sholat itu uzurnya tidak hanya kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh isyarat, nggak hanya itu. Jadi kalau nggak bisa sholat menetap, ya,
netap di tempat, farijalan, boleh kita sholat dalam kondisi berjalan kaki, dan ini diperbolehkan. Tapi harus karena ada dua unsur tadi, ada rasa takut dan ada kekhawatiran. Jangan kok langsung nanti tiba-tiba dipraktikan oleh loh, wingi Ustadz Azhar tahu nerangke oleh sholat karo mlaku. Ini yang ngantuk-ngantuk terutama ya, dengar-dengar setengah-setengah, dengarnya apa? Sholat boleh jalan kaki ya. Jadi diperbolehkannya kalau ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut tadi. Tadi jalan kaki tadi apa? Anak mainan apa? Colokan listrik atau megang pisau. Kita boleh jalan itu sambil apa? Mengamankan itu pisau. Baru nanti kita balik ke tempat kita untuk melaksanakan sholat kembali. Ini farijalan, jalan kaki kan gitu. Maka ini diperbolehkan. Au rukbanan, atau sholat dalam kondisi berkendaraan. Ya, dalam kondisi apa? Berkendaraan. Kalau di zaman Nabi dulu di atas unta ya, di atas kuda. Kalau sekarang mana? Di atas bis. Bisa sholat di atas bis? Hah? Wali itu mungkin bisa sholat di atas bis. Ya, sholat di atas kursi di dalam bis, sholat di dalam pesawat, bukan di atas pesawat ya, karena ini Superman mungkin bisa sholat di atas pesawat. Ajaib ini orang kalau bisa sholat di atas, wali mungkin ya. Maka sholat di dalam pesawat, di atas kursi, di dalam kendaraan, di dalam mobil, di dalam bis, maka ini diperbolehkan. Dikiaskan dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sambil apa? Menaiki unta. Terus bagaimana kiblatnya Ustadz? Di dalam hadis yang pernah kita kaji dulu di Masjid Mudahlan juga, di kitab Bulughul Maram kita pernah kaji, ada dua cara dalam hal ini. Cara yang pertama yaitu apa? Posisikan ketika kita takbir, kita menghadap kiblat. Apalagi sekarang HP udah canggih kan, ada kompasnya ya. Jadi mau nyari al-kiblat gampang insya Allah. Maka ketika kendaraan ini sedang melaju dan itu ke arah kiblat, maka saat itulah ya kita bertakbir, takbiratul ihram. Takbir ada dua cara. Yang pertama apa? Sejajar dengan pundak, hadwa mankibaihi, sejajar dua pundak. Yang kedua apa? Yuhadi baina syahmai udhunaihi, sejajar dengan dua daun telinga. Maka takbir ketika apa? Posisinya sedang menghadap kiblat. Adapun yang selanjutnya maka tidak masalah mau menghadap ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, utara, selatan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haitsu tawajjahat bihi, kiblatnya adalah ke arah kemana itu kendaraan menuju atau pergi. Maka nggak perlu memposisikan kiblat lagi gitu. Misal, oh kiblatnya geser, kita sholatnya geser, ya kan? Nah, enggak seperti ini justru malah dapat menyulitkan kita gitu. Misal kiblatnya ternyata pindah sebelah sana, kita geser sholatnya gini, enggak. Maka apa? Tetap lurus menghadap ke arah tempat kendaraan itu melaju. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah ketika kita takbir ya udah langsung takbir tanpa harus menunggu arah kiblat. Haitsu wajhu rukabihi, yaitu kemana arah itu kendaraan melaju ya sudah langsung takbir saja. Nah, ini dua cara. Maka dua-duanya bisa kita amalkan. Maka diperbolehkan kita sholat apa? Di dalam bis. Karena kalau mungkin kita turun kita khawatir nanti ketinggalan bis ya. Kecuali kalau bawa kendaraan pribadi boleh, dan ini malah justru enak, kita mau sholat lama nggak masalah. Tapi kalau dalam kondisi sedang naik kendaraan umum
di mana kita nggak bisa melakukan seenak kita. Ya, maka kita harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam bis tersebut. Maka dalam kondisi ini kita bisa sholat di atas kursi, ya, di atas kursi bis. Bagaimana sholatnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yumi'u bi ra'sihi, yaitu dengan menggerakkan atau mengisyaratkan dengan kepalanya. Ketika rukuk ya menunduk, ketika sujud ya agak menunduk lagi, dan begitu selanjutnya. Kecuali kalau panjenengan naik pesawat Saudi Arabia, ini satu-satunya pesawat yang muslim mungkin bagi saya. Ya, yang lain karena nggak ada. Di Saudi, pesawat Saudi Arabia itu di belakangnya itu ada musola. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan naik pesawat Saudi Arabia, panjenengan bisa sholat secara sempurna. Tidak harus sholatnya di atas kursi pesawat, tapi bisa sholat secara sempurna. Dan tidak hanya sendiri, bisa berjamaah. Jadi satu imam makmumnya 4 atau 5 sangat cukup sekali itu. Itu pesawat Saudi Arabia. Sampai saat ini saya belum menemukan pesawat yang lain yang menyediakan musola di belakang. Hanya pesawat Saudi Arabia. Maka kalau saya disuruh memilih pesawat, ya kan biasa kita mahasiswa itu alhamdulillah dikasih tiket gratis kalau pulang itu. Jadi ke sana gratis, pulang gratis, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Kita disuruh milih mau pesawat apa gitu. Ada kadang kawan milih, saya pilih pesawat Etihad gitu, pesawat Dubai supaya bisa transit di Dubai. Saya pengen pesawat Emirates bisa transit di Dubai. Saya pengen pesawat apa supaya bisa transit negara itu gitu. Tapi saya selalu pilih Saudi Arabia. Kenapa? Karena alhamdulillah dengan Saudi kita bisa apa? Nyaman sholat. Dan ini termasuk maskapai termahal. Termasuk Garuda juga mahal itu. Jadi pesawat yang harganya hampir sama itu antara Garuda dan Saudi ini hampir sama harganya. Cuma masya Allah fasilitasnya jauh beda gitu. Di Saudi ada musolanya, di Garuda nggak ada. Sama kayak kereta api yang sekarang, proyek kereta api Arab Saudi yang menghubungkan Madinah ke Mekah. Dulu itu Madinah Mekah harus ditempuh 6 jam 7 jam. Sekarang Madinah Mekah hanya ditempuh 90 menit. Berapa itu berarti? 1,5 jam. Jadi Mekah Madinah hanya 1,5 jam naik kereta api. Dan dalam kereta api itu masya Allah juga disediakan musola. Ini pentingnya, ya. Pentingnya apa? Kita bersyariat Islam. Karena kalau sudah menguasai syariat Islam, berhukum dengan syariat Islam, insya Allah bisa mengatur segalanya. Seperti itu. Kita kembali. Maka sholat dalam kondisi yang semacam ini diperbolehkan sholat di dalam bis, sekalipun dalam kondisi duduk. Yumi birasi, menggerakkan apa? Kepala dengan isyarat. Aurukbana, atau dengan berjalan apa? Memakai kendaraan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Apabila kalian kembali dalam kondisi aman, artinya tidak ada rasa takut dan kekhawatiran, fadhkurullaha kama 'allamakum. Silakan kalian berzikir, beribadah. Silakan kalian kembali sholat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dalam kondisi aman masih pakai tata cara sholat-sholat yang tadi dilakukan. Oh tadi oleh jadi ustadz, soleh sholat karum pelaku, nah, itu tidak boleh karena kondisinya apa? Aman dan tidak ada rasa khawatiran. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Maka kalau sudah aman, silakan kalian berzikir, beribadah kepada Allah kama 'allamakum, sebagaimana dengan cara yang telah diajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, di mana cara itu tidaklah kalian ketahui sebelumnya.
Nah, ini menunjukkan juga apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan ia faham dalam urusan agama. Allah akan mudahkan ia untuk apa? Belajar agama. Allah akan mudahkan ia thalabul ilmi. Allah akan mudahkan ia untuk hadir ngaji. Gerimis pun dia akan tetap ngaji. Ini kalau orang sudah apa? Ditanamkan rasa cintanya terhadap ilmu. Dan dulu para sahabat, mereka untuk mendapatkan satu ayat, satu hadis, mereka harus berjalan kaki apa? Beratus-ratus kilo. Mereka harus berjalan kaki sampai apa? Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk dapat satu hadis, dapat satu ayat. Kalau siang kepanasan, ya, kalau malam kedinginan, kalau hujan kehujanan, Masya Allah, itu perjuangan memang. Ini perjuangan dahulu para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, ketika mereka hadir dalam majelis ilmu hanya untuk dapat satu hadis. Nah sekarang kita alhamdulillah ada motor bisa cepat, ya, ada mobil, kalau hujan enggak kehujanan, ya, kalau dingin enggak kedinginan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini justru harusnya memudahkan kita untuk lebih semangat ngaji. Dan alhamdulillah, ini diantara bukti panjenengan apa? Cinta dengan ilmu. Sekalipun hawanya kayaknya ya dingin-dingin, ini ngapain? Habis hujan enaknya ngapain? Makan bakso, ya kan? Makan mie ayam, ya, anget-anget, ya, ngopi dan lain sebagainya. Masya Allah, panjenengan rela hadir untuk apa? Demi mendapatkan ilmu. Dan ini sebenarnya yang butuh nggak saya, panjenengan yang butuh gitu. Ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk kita beribadah dan beramal saleh. Maka insya Allah di setiap sholat saya selalu mendoakan panjenengan. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini dikaji mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap panjenengan semua dengan semakin rajin yang ngaji, maka semakin tertata hidup, maka semakin terarah hidup kita, maka semakin dekat ketaatan kita kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada ilmu. Dan ini adalah harapan besar. Jadi ilmu itu diamalkan, bukan hanya apa yang ada di tulisan, apa yang ada di rekaman video. Ini kan, maka sekalipun direkam, kalau panjenengan nggak mengambil faedahnya, nggak mau menyimak, nggak mau mencatat, nggak mau mendengarkan, nggak diamalkan, maka nggak akan bermanfaat. Jadi tidak hanya sebatas apa yang ada di rekaman, tidak sebatas apa yang ada di catatan, di tulisan, di buku, tapi inti dari ilmu itu adalah apa? Yang diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada manfaatnya. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini jamaah kajian kita pada malam hari ini, yaitu ayat 239, dan insya Allah di pekan depan kita akan masuk di ayat baru, yaitu ayat 240, ya, 240. Semoga
apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita batasi 2 saja ya, monggo. Langsung mawon. Waalaikumsalam. Misalnya dalam sholat, dalam sholat. Bismillah. Misalnya dalam sholat kita membawa HP mutasilan, kemudian kita mengikatkan satu kita mengikatkan apabila itu terbujuk dan diberikan. Kemudian yang kedua, kalau kita imsak, kita lagi belum, jadi kita beberapa pertanyaan kita satu dengan cara kita simpan lagi di satu tadi. Barakallah. Sampun nggih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika kita dalam kondisi sholat dan HP kita berdering? Nah, bagaimana sikap kita? Kemarin kita sudah kaji ya. Ketika sholat, HP berdering, maka sikap yang tepat adalah kita ambil HP, kita matikan deringnya. Jadi diambil HP-nya, dimatikan deringnya. Kenapa dimatikan? Karena kalau kita biarkan, kita takut dan kita khawatir dapat mengganggu orang salat. Dan saya yakin orang nggak akan khusyuk kalau dengar apa? Bunyi dering HP, apalagi ringtone-nya apa, dangdut atau lagu atau musik yang lain. Itu nggak bikin nyaman dalam sholat. Mau isinya sholawat, mau isinya apa, ini bisa apa? Memalingkan kekhusyuan di dalam sholat. Maka karena ada rasa kekhawatiran, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk apa? Mematikan dering HP. Mematikan dering HP. Sekalipun mungkin HP-nya di situ, boleh kita ke sana untuk ngambil HP, dimatikan. Farijalan, boleh dalam kondisi jalan kaki, tanpa harus membatalkan sholat. Itu kalau kita tahu persis itu HP saya yang bunyi. Wah, ini jangan-jangan HP-nya orang. Kita sudah kesana, oh, cukup-cukup nih wong. Itu kalau kita pasti tahu ini HP saya ini, maka panjenengan datang untuk mematikan bunyi dering selulernya. Jangan dibiarkan, karena pembiaran inilah yang justru dapat mengganggu orang khusyuk di dalam sholat, dan ini justru berdosa. Kalau sudah tahu itu yang bunyi HP saya, tapi disengaja dibiarkan, tidak dimatikan, dapat pahala atau dosa? Dosa. Karena menyebabkan orang tidak khusyuk di dalam salat. Tapi kalau dia ambil itu HP, dimatikan dering selulernya, dapat pahala enggak? Dapat pahala, karena membantu orang untuk khusyuk di dalam salat. Maka saya sering sampaikan, segala hal yang dapat memalingkan kita untuk khusyuk di dalam sholat dihilangkan. Maka kalau bisa sebelum datang ke masjid, HP-nya apa? Dinonaktifkan deringnya. Kalau enggak mau dimatikan HP-nya, maka suaranya dimatikan. Paling tidak apa? Deringnya itu tidak mengganggu orang sholat. Terutama kemarin saya juga bahas apa? Sholat dalam kondisi yang memang sangat memungkinkan kita khusyuk di dalam sholat, nyari tempat yang aman gitu. Maka jangan sholat di ruang makan ya, atau di dekat warung dan lain sebagainya. Itu kadang-kala kalau panjenengan sholat Allahu Akbar, tiba-tiba nyium bau nasi goreng, kira-kira di pikirannya apa? Wah, ini nasi goreng ini. Mau nggak mau kita dipaksa untuk apa? Secara alamiah pikiran kita ke situ. Kita lagi takbir Allahu Akbar, ada yang bakar sate. Kira-kira di pikirannya langsung gimana? Wah, ini ada yang bakar sate. Dasar perutnya lapar gitu. Mesti udah nggak khusyuk gitu.
Maka kemarin kita ngaji ya, bahwa sekalipun kondisi sudah adzan, kalau makanan sudah dihidangkan, maka makanan yang diutamakan bukan sholatnya. Ya, makan ya udah makan. Kecuali kalau kita nggak lapar, kita bisa menahan, nggak masalah. Apalagi kalau di lapar ini nggak boleh, harus tetap makan didahulukan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama, HP-nya dimatikan. Kemudian yang kedua Bapak tadi, oh ya, flu. Dalam kondisi flu, orang sholat boleh nggak dia bawa tisu? Boleh. Ya, ambil tisu, kan mau meler, dibersihkan, ya. Kemudian dimasukkan lagi ke saku, boleh nggak? Boleh, karena ini tidak najis hukumnya. Yang tidak boleh adalah ketika itu apa? Najis. Maka ingus ya atau dahak itu hukumnya tidak najis. Dahulu diperbolehkan sholat sambil meludah di lantai. Kenapa? Karena lantainya tanah. Sekarang kalau itu panjenengan praktekkan, itu panjenengan bisa apa? Dipukulin orang semasjid itu. Maka alhamdulillah ada tisu. Maka sudah tahu flu, sudah tahu batuk apa? Selalu sedia tisu di kantong. Ketika memang apa? Bersin, maka ambil tisu ditutupkan ke hidung kita. Ketika memang mau batuk ada dahaknya, maka dahak boleh dikeluarkan. Kalau dibiarkan mungkin akan sangat mengganggu, boleh dikeluarkan. Ambil tisu, dikeluarkan di tisu itu. Kemudian dimasukkan ke kantong. Jangan dibuang. Masukkan ke kantong. Dan ini diperbolehkan dalam kondisi yang semacam ini karena ada hajah kebutuhan. Dan ini penting jemaah. Maka bayangkan kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ini. Maka saya khawatir panjenengan bawa tisu, habis dahak keluar dibuang gitu kan. Ini nggak boleh. Karena nggak paham kenapa. Anggapannya tisu itu apa? Dahak itu najis atau ingus najis, nggak boleh dikantongin, padahal tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Dalam hal kondisi semacam ini diperbolehkan dan bahkan mungkin lazim dan diharuskan. Orang kalau sudah tahu flu, batuk ya, maka harus selalu sedia tisu. Panjenengan nggak bawa tisu, insya Allah di masjid ada tisu. Maka ambil dulu sebelum sholat. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampun ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz tentang ketika kita sholat, kemudian misal ketika rakaat kedua kita di baju kita ada misal kotoran cicak gitu. Nah. Kemudian itu posisinya di baju, masih di baju. Kemudian apakah kita cukup membersihkan itu dengan mungkin tangan atau bagaimana? Yang pertama itu, yang kedua ketika mungkin ini agak berbeda dengan sedikit berbeda dengan bahasan yang tadi. Ini ketika kita di lapangan kita menghadapi kita berjamaah, mungkin jamaah setelah ini ya setelah waktu itu. Nah, ketika ketika imam ini memakai kaos yang terlalu pendek sehingga ketika sujud agak naik kaosnya sehingga agak kelihatan di bagian itunya. Nah, kemudian imamnya posisi imam tidak mengetahui hal itu. Yang tahu adalah imamnya karena waktu di belakangnya. Nah, apakah kita ngasih tahu imamnya setelah sholat itu dan apakah sholat itu sah atau tidak? Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ketika kita sholat, tiba-tiba ada kotoran cicak yang jatuh ke badan kita atau ke peci kita, bagaimana hukumnya? Maka jika hal ini ya, kita dapat mengetahuinya, maka kita berupaya untuk apa? Berusaha menghilangkan. Kalau kita tahu dan menghilangkan itu tidak dapat membatalkan sholat dengan cara apapun, dengan cara ambil tisu atau dengan cara apa? Kita membersihkan terlebih dahulu ya, keluar misal dibersihkan pakai air, tapi itu dengan cepat ya, tanpa harus masuk ke dalam tempat yang di situ ada najis, di dalam kamar mandi mungkin atau WC ya.
maka keluar mungkin nyari air sedikit, dibersihkan, kemudian balik lagi sholat lagi. Wallahu a'lam. Mengacu dalam ayat ini, maka dalam hal ini diperbolehkan selama apa? Ghaira mutawaliyah wa ghaira darurah. Jadi selama tidak terus menerus sangat lama, dan selama itu adalah sebuah darurah, sebuah kondisi yang memang diharuskan, maka tidak masalah. Dan dalam kondisi ini ada harus, karena sebagian berpendapat bahwa cicak itu kotorannya apa? Najis, apalagi kering. Kalau apalagi basah, kalau kering tidak masalah gitu. Tapi kalau basah ini harus dihilangkan, seperti itu. Maka dalam kondisi macam ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, nah ini repot ini, ujian ini ya. Ternyata imam kita itu apa? Bajunya terlalu nyetrit ya, terlalu sempit, sehingga ketika rukuk dan sujud, nah itu kelihatan apanya? Ya biasanya punggungnya gitu kan, dan ini aurat. Maka dalam kondisi semacam ini, sholatnya sah bagi makmum dan tidak sah bagi imam, karena makmum nggak tahu. Bagaimana kalau makmumnya tahu, Ustaz? Ya, kalau makmumnya tahu, maka wajib ia memberitahu imam dengan cara yang imam dapat mengerti, dan itu kewajiban makmum yang di belakang imam persis, bukan makmum yang lain. Sehingga imam yang tahu diri, maka dia langsung membatalkan sholat secara pribadinya, dan makmum yang sholat di belakang imam maju menggantikan posisi ia sebagai imam. Seperti ini prakteknya. Cuma kadangkala karena kekurang fahaman dalam beragama, akhirnya apa? Sholatnya jadi bubar, batal gitu. Ini kasus satu. Ada kasus lain. Nah, imam ketika dia sudah takbir Allahu Akbar, dan ini wakil terjadi ya, baru takbir Allahu Akbar, imamnya tiba-tiba apa ngomong, astagfirullah, aku durung adus, saya belum mandi. Nah, ini sehingga membuat apa? Jamaah tidak fokus di dalam sholat, dia bubar sholatnya. Sekiranya imam itu diam saja, dia langsung batalkan sholat, dia langsung keluar, dan makmum yang di belakang imam langsung maju menggantikan posisi imam, maka dalam hal ini sholat tidak akan batal gitu. Maka kalau imam itu batal, udah langsung batalkan saja, nggak perlu bicara. Imam kalau kentut dalam sholat, ya sudah, dia langsung batalkan sholatnya. Makmum yang di belakang imam langsung maju menggantikan posisi ia sebagai imam ya. Maka mimbar itu harus luas, paling tidak cukup untuk 2 orang ya, paling tidak cukup untuk 2 orang. Untuk apa? Supaya ketika imam itu batal, dia tidak harus keluar untuk melewati saf-saf jamaah. Itu kalau dalam kondisi buang angin. Tapi kalau kondisinya kebelet, bagaimana Ustaz? Pengen pipis ya, atau pengen BAB, maka dalam kondisi ini imam boleh melewati saf orang sholat. Kecuali kalau apa? Di tempat imam itu ada pintu keluar, dan itu alhamdulillah lebih memudahkan. Rata-rata model masjid sekarang itu di pintu imam itu apa? Ada pintu keluar di tempat imam. Ini untuk mengantisipasi ketika imamnya batal, imamnya bisa langsung keluar tanpa harus melewati saf jamaah. Tapi kalau kondisinya tidak ada pintu keluar dan mendesak darurat harus itu keluar ya, jadi harus buang air kecil, harus buang air besar. Kalau ditahan, khawatirnya apa? Jebrol pertahanan nanti, ya kan? Maka kondisi semacam ini imam diperbolehkan melewati orang sholat. Wallahu ta'ala alam. Jadi makmum yang sholat di belakang imam, dialah yang berkewajiban apa? Untuk mengingatkan imam dengan cara yang imam mudah untuk memahaminya. Dengan apa? Dengan isyarat. Kalau dengan isyarat cukup, maka cukup.
Itu cukup menjadikan apa? Imam harusnya faham lah itu. Karena ini apa? Aurat dan harus ditutupi. Dan itu syarat sahnya sholat dengan menutup aurat. Wallahu ta'ala. Saya kira ini jamaah kajian kita pada malam hari ini, ya. Karena kita mulainya agak telat tadi ya, nunggu hujan selesai sambil nunggu yang lain. Dan alhamdulillah kita bisa selesai malam hari ini jam 9 tepat. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya. Silakan hadir ya bersama keluarga tercinta, bersama sahabat dan teman-teman sekalian. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap merujuk pada pendapat yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.